Cerita horor melu aku ning neraka santet Robo Geni bagian 3. Bayu tersenyum simpul. Sampai hari ini pun dia masih menganggap bahwa istrinya hanya sekedar tidur beristirahat karena terlalu lelah mengurus dirinya dan anak-anak. Gak apa-apa bu, ibu pegel, istirahat wae yo. Bayu mengecup kening Rita penuh kasih. Sebelum terlelap, Bayu memanjatkan harap dan doa agar hari esok ritual pembersihan dengan Aki dapat berjalan lancar. Tengah malam, suara anak kecil berlari-lari di ruang tengah menjemput alam sadar Bayu. Jam di dinding menunjuk pukul 2 dini hari. Anissa, Anira. Dalam benak Bayu heran. Tak biasanya anak-anak terbangun dan bermain tengah malam begini. Bayu beranjak pelan. Dia sempat menoleh ke Rita yang masih terbaring di sampingnya. Pelan, Bayu melangkah keluar kamar. Anissa, Anira. Dia terus memanggil-manggil nama putrinya, namun tak ada jawaban. Disusuri ruang tengah hingga dapur, tapi dia tak menemukan apapun. Dari arah belakangnya melintas anak-anak yang berlari tertawa riang ke arah kamar. Bayu segera menyusul, akan tetapi kedua anaknya juga tidak ada di kamar. Cemas mulai menggelayutinya. Dia berbalik ke ruang tengah. Anissa, Anissa, panggil Bayu lebih keras. Mas. Darah Bayu seketika mendesir ke kepala. Bulu romanya meremang ketika mendengar suara Rita memanggilnya dari arah kamar. Bayu mematung gemetar. Dia seolah berada di jalan buntu, tanpa tahu apa yang harus diperbuat. Rita mengangkat satu tangannya dan menunjuk ke arah belakang Bayu. Suara anak-anaknya terdengar lagi tertawa riang. Bayu menoleh pelan. Tubuhnya roboh ke lantai, melemas ketika melihat kedua anak-anaknya sedang menari-nari dengan tubuh terbakar. Anira, Anissa. Sekeras apapun Bayu berteriak, anak-anaknya terus menari-nari dan api kian berkobar membakar seluruh tubuh Anissa dan Anira. Lalu Rita ikut tertawa memekik seraya menyaksikan pertunjukan yang dia sukai. Tak lama kepala Anissa dan Anira putus, lalu menggelinding ke arah Bayu, dan badan tanpa kepala itu memancurkan muncratan darah dari leher bak lahar yang melepuh panas. Jeritan Bayu terbawa hingga ke alam sadar. Nafasnya tersengal, jantungnya menderu cepat. Dia bangun dari mimpi buruk yang terasa amat nyata. Dilihatnya Rita masih terbaring di sampingnya. Bayu buru-buru beranjak ke kamar anak-anak untuk memeriksa. Dia merasa lega ketika melihat Anira dan Anissa masih tertidur lelap. Namun Bayu menemukan noda seperti bercak darah di lantai ruang tengah yang mengeluarkan bau amis pekat. Tanpa berlama-lama, Bayu segera membersihkan noda itu dengan satu ember penuh cairan pembersih lantai. Hari yang dinanti tiba. Aki telah datang dengan pakaian serba hitam dan cerobong rokok yang mengepul dari genggamannya. Bayu menceritakan perihal mimpi yang dialaminya tadi malam yang membuat Aki sekejap berpikir.